pertahanin kak, gitu kan udah menikah, udah kenal keluarga. Udahnya apa coba? Mama kuliahin kamu tinggi-tinggi cuma buat disakitin. Halo sahabat, kembali lagi di channel Poya bersama gue Yasual Safa. Dalam kesempatan video kali ini, gue akan datang bintang tamu yang mana sebenarnya dia tuh dia nggak asing, karena dia pernah ada di podcast gue. Siapa lagi kalau bukan Rizka. Halo kak. Hai. Apa kabar? Baik sekali. Baik sekali, alhamdulillah. Gimana lebih ceria nggak sih dibanding sebelumnya kita ketemu? Oh iya benar, sebelumnya tuh ya Allah, gimana gitu ya. Kayak gue tuh sebenarnya kayak bukan gue banget, kayak kalau kata anak Jaksel tuh kayak bukan gue banget, gila sih gitu. Oh, iya. Nah, sebenarnya aduh gimana ya, kita udah lama juga ya kan nggak pernah ketemu ya. Beberapa video yang kita bikin, kita emang akhirnya ketemu lagi kan. Baru ketemu lagi ya? Nggak ada rencana kan. Aku kan sering collab sama kamu mau ada rencana collab sama aku? Emang? Apa tuh? Mau collab apa nih? Atau jangan-jangan ini apa namanya? Poya. Poya mau bikin 2 host lah? Ya, boleh tuh. Tapi kalau Poya, gitu kan? kalau Poya bikin 2 host, apa namanya ya kira-kira ya? Poya nggak apa-apa. Poya tetap Poya, cuman hostnya aja yang 2 ya? Iya, aku sih nggak masalahin nama channel, masalahin Cuan. Emang perempuan tuh kalau sama cuan tuh cepet. Iya. Biar katanya lagi ngantuk, capek kalau denger cuan tuh. Nggak ada capeknya itu. Nggak ada ya? Semangat aja. Semangat. Walaupun sakit hati. Enggak kan? Udah enggak. Oh, udah. Serius dia enggak? Udah enggak dong. Jadi gini. Udah happy nih. Happy dong. Soalnya video kita yang waktu kapan itu ada ya mau dikulik tuh kakak nyanyi ini dikat kayaknya. Banyak banget diskusinya ya. Iya. Dan banyak yang dijaga gitu. Iya, terlalu banyak yang dijaga sampai pada akhirnya yang dijaga malah pergi. Enggak sih, bukan dia yang pergi, aku yang pergi. Oh, pada akhirnya. Aku yang pergi. Ih. Coba gimana caranya pergi dari cowok Caranya yang pergi karena toksis. udah lelah dong pastinya. Iya sih, benar. Tapi kan nggak mungkin lelah tanpa sebab. Maksudnya kan yang aku tahu kan adalah cowok kamu kan toksik. Gimana caranya cabut dari cowok yang toksik? Toksik ya mungkin sebenarnya kita sama-sama toksik mungkin ya. Mungkin. Buat dia aku juga toksik mungkin, dan dia buat aku toksik. Yang bikin toksik itu sebenarnya kayak apa ya, kita nggak kurang dapet lah gitu, entah itu chemistry-nya atau pokoknya dalam berhubungan itu kita banyak fake-nya. Pusing kepala gue nih. Berhubungan apa nih? Berhubungan enggak? Otak gue traveling nih. Berhubungan apa maksudnya? Menjalin hubungan apa nih? Menjalin hubungan, kalau berhubungan aja kan gue traveling otaknya. Iya, makanya Berhubungan juga gak sih? menjalin suatu hubungan mungkin ya lebih tepat ya, menjalin suatu hubungan. Iya. Soalnya kalau berhubungan doang kan gue traveling. Iya, makanya gue traveling. Ya, menjalin hubungan yang menurut gue sih itu nggak sehat ya. Sebenarnya sih mungkin ngerasa nggak sehatnya udah lama, Cuman baru ke dokternya sekarang. Sebenarnya lebih kayak apa ya? Dulu mempertahankannya karena ada alasan kan. Oh, oke. Gitu. Cuman lama-lama kok, aduh gue nggak kuat nih, gue nggak bisa gini gitu. Dan kemarin kita udah sempet bahas ya di video sebelumnya. Sebenarnya. Kalau yang udah nonton jadi tahu nih sebenarnya
ceritanya. Jadi kalau dalam video yang sebelumnya gue sama Aka nih, dia tuh agak sedikit menjaga. Jadi ketika dia ngomong cowok tuh pengen ngomong tuh kayak iya. tapi kalau sekarang tuh kayaknya udah gak ada beban, nggak ada yang harus dijaga, jadi udah luapin aja, luapin gitu. Lagi juga udah gak ada. Tau gak sih, setelah kita podcast itu jadi masalah hebat, kita berantem, tau gak sih? Serius? Berantem hebat, bahkan sampai tayang videonya itu dia bilang kalau gue bongkar aib dia. Aib yang mana bos? Gitu kan? Nggak ada. Sebenarnya itu bukan aib lah. Kalau gue ngejelek-jelekin namanya dia itu, karena kan kita juga nggak nyebut merek kan? Nah betul, kecuali gue nyebutin nama atau apa ya, maksudnya intinya detail banget lah tentang dia. Ini kan cuma kayak hubungan gue itu seperti apa sih, kayak gitu. Iya, soalnya iya bener. Setelah video itu tayang beberapa hari, gue pun di DM sama mantanmu itu ya, minta di take down ya? Minta di take down. Gue bilang, ih channel gue datang ke situ, gue temenan emang bahkan kan sebelum dirimu kenal sama itu cowok kan kenal sama kita juga duluan gitu. Tapi bos bisa gak di take down gini. Wah, gue bilang, tapi kalau emang nggak mau ya udah, gue bilang. Akhirnya ya karena emang ini channel gue dan gue juga minta persetujuan kamu kan. Ya udah nih. Kata dia, udah Kak, diemin aja, mau gitu. Oh ya udah. Karena kita nggak merasa nyebut nama kan. Iya, di dalamnya itu kita nggak ada sebut nama, dan dia minta di take down videonya gitu. Dan atas dasar apa gitu? Dia merasa gitu kan sama apa yang gue omongin. Karena ya nggak ada yang gue lebihin, nggak ada yang gue kurangin. Malah itu yang ada tuh gue masih nahan. Kayak nggak semua gue sebutin, gue masih adalah ngebaik-baikin dia kayak gitu. Dan guys, nih kalian harus tahu, semua orang yang di sosial medianya kelihatan happy, terus hubungannya baik-baik aja, please, itu fake. Itu sebenarnya ada masalah ya. Iya, dan sampai temen kemarin pas udah putus, temen bilang, pas udah curhat, gila ya, gue gak nyangka lu kayaknya kemarin bucin banget, ternyata dalamnya tuh rusak parah ya. Terus pas akhirnya putus bikin selamatan dong? Enggak ya? Liburan lagi. Pada akhirnya gila sih. Orang sebenarnya mungkin banyak ya di luar sana yang punya pasangan fake, pasangan yang apa namanya, toksik gitu kan. Pasti. Mungkin mereka bingung juga kan buat gimana sih caranya gue harus keluar dari hubungan ini, gimana caranya. Percuma kan kalau cuman satu mempertahankan tapi yang satu enggak, atau sama-sama mempertahankan tapi kayak nggak pengen gitu. Itu kan makin, nah itu makanya nih menurut kakak tuh gimana gitu buat keluar dari hubungan yang toksik? Sebenarnya gini ya, kita berhubungan sama orang pasti kan atas dasar suka sama suka gitu. Apalagi udah bucin. Orang kalau udah bucin itu pasti susah banget, kayak mau gue tersakiti nih gitu kan, gue dibohongin berkali-kali misalkan gitu, atau gue diselingkuhin, something like that gitu. Cuman kayak ya gue mau lepas dari dia susah. Gue sayang sama dia, banyak hal yang udah gue korbanin buat dia kayak gitu, dari tenaga, waktu dan lain-lain. Itu kan gak bisa diulang. Bener gak sih? Kayak misalkan waktu kita udah habis buat dia bisa gak sih bagi waktu kita? Itu kan gak bisa ya. Iya, soalnya gini, mungkin kalau kita lagi bucin, lu ngapain sih sama dia? Lu gini. Ya. Yang ngejalanin tuh gue, yang ngejalanin tuh kita gitu. Dan gue merasa bego itu, guys, Pernah dinasehatin, kayak dinasehatin teman kanan, kiri, depan, belakang, lu gini. Gue dengerin, tapi kayak ya udah sih, yang jalanin gue. Suatu saat dia pasti bisa berubah kok. Iya, suatu saat dia pasti berubah. Cewek pasti selalu bilang kalau misalkan dinasehatin sama orang lain, cewek tuh pasti dalam hatinya, dia pasti bisa berubah kok, gue pasti bisa berubah dia. No, lu nggak bakal bisa merubah orang itu kecuali orang itu memang mau dari hatinya sendiri gitu. Karena yang namanya habit itu udah lama, dari sebelum kenal lo gitu kan, ibaratnya ya dia udah dengan habitnya itu. Terus lu tiba-tiba dateng, terus dia akan berubah 180 derajat gitu, atau 360 derajat, itu nggak mungkin. Ini baru dia yang gue kenal nih. Kemarin kayaknya bukan deh. emang bebas apa?
emang beda ya orang kalau ngomong ada beban sama enggak tuh kayak wah gitu beda ya. Gue tuh kayak ditahan, aduh betul salah ngomong, tak jadi masalah. Iya karena ada perasaan yang harus dijaga segala macam gitu. Sekarang karena yang udah dijaga juga udah ya udah gitu kan. Ya udahlah. Sebenarnya ada yang lebih toksik dari ini. Sebenarnya toksik itu kan banyak ya. Dan lingkupnya tuh luas. Cuman karena gue ngerasa toksiknya ini nggak beres loh, ini nggak sehat gitu. Makanya gue sebut ini toksik gitu. Ada kok mantan gue yang lebih toksik dari ini, bahkan sampai main fisik gitu kan. Cuman karena yang teman-teman taunya gue terakhir pacaran kemarin gitu kan, jadi ya gue tadinya nggak kepikiran bakal lepas, karena di video sebelumnya gue bilang kan gue ada plan buat ke jenjang yang lebih serius. Gila loh guys, umur gue 26 tahun bulan depan. Niatnya gue mau menikah sebelum umur 26. Golden age gue, iya betul, lewat. Kan kalau udah 26 kayaknya, aduh 25 gue udah lewat. Iya. Ternyata, ya gitulah. Tapi di sini gue bersyukur sih, kayak Tuhan tuh baik banget sama gue gitu. Tuhan tuh baik banget, benar-benar. Maksudnya ya dibanding gue gagal setelah menikah, mendingan gue gagal sekarang, sakitnya sekarang gitu kan. Iya, terkadang tuh Tuhan ngasih cobaan apa yang nggak kita tahu. Ya. Ya, kadang Tuhan mengambil bukan apa yang kita butuhkan, tapi Tuhan yang butuhkan. Ya, mungkin menurut kita itu baik, tapi menurut Tuhan enggak. Mungkin ya itu. Menurut Tuhan tuh sebenarnya pasangan lu tuh nggak baik, kayak gue ambil. Udah hubungannya udah gitu. Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita minta. Iya. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, itu jelas. Berarti untuk saat ini sebelumnya itu kamu yang butuhkan. Belum Tuhan yang ya, belum. Itu keinginan dong. Oh iya benar ya. Keinginan bukan kebutuhan. Karena aku ingin Tuhan, gue pengen dong sama si A misalkan gitu. Tapi Tuhan bilang enggak, lu nggak butuh si A. Lu butuhnya si C, ya. si D, si Z mungkin yang iya. paling akhir ya kan. Kayak gitu sih. Jadi ya apa ya, feel gue tuh sekarang kayak ya udahlah, gue happy gitu. Gue mau pergi kemanapun gak ada yang ngelarang. Nggak mikir gue mau deket sama siapapun ada yang bakal marah-marah atau kemana. Nggak mikir gue lagi di mana harus ngabarin siapa. Nah, betul, kayak gitu sih. Dan gue nggak netting, nggak apa ya, nggak overthinking juga mikirin oh si cowok gue lagi dia nama siapa ya. Iya. Gue nggak mikirin itu, dan sumpah beban gue tuh kayak nggak ada lagi gitu. Kayak bahagia banget ya. Ini baru namanya. Gue kayak ngerasa, aduh gue dulu kemarin setolol itu ya gitu. Oh my god gitu. Gue nurut banget, udah dibego-begoin, udah dibohongin gitu kan. Gue masih bertahan gitu kan. Demi apa? Demi nikah. Please guys, lu jangan pernah memutuskan untuk menikah itu karena keterpaksaan, dorongan orang lain, atau karena deadline usia. Please jangan. Dibanding nanti nyesel belakangan. Iya, karena gini, yang gue tahu adalah pernikahan itu penjara seumur hidup. Betul. Kenapa penjara? Karena semua orang itu pasti maunya menikah sekali seumur hidup dong, gitu kan. Dan kita akan selalu terikat sama pasangan kita itu. Iya, yes. Apalagi kalau udah punya anak, mau apa? Mau apa lagi kan? Itu ikatan, yang memperkuat ikatan tuh kan anak. Iya. Makanya nikah kalau bukan nyari anak, yang mau apaan lagi? Iya. Dan buat cowok-cowok nih, gue sebagai cewek ya gitu, mungkin cewek juga ada yang salah-salah gitu, maksudnya kesalahan cewek yang mungkin gak disukai cowok-cowok. Buat cowok, kalau lu udah punya pasangan lu itu setia sama lu, tulus sama lu gitu, please lah gitu. Kalau lu ngelihat dia kurang baik, lu perbaiki. Kalau lu ngelihat dia kurang menarik, lu buat dia menarik di mata lu, kayak gitu. Jangan malah pelariannya cari ke wanita lain yang lebih menarik atau lebih baik, karena sebanyak atau sejauh apapun lu nyari nggak akan pernah ketemu gitu. Iya. Gue pernah denger sebuah cerita, seorang anak disuruh milih pohon yang paling bagus. Ketika dia sudah sampai, tapi dengan syarat si anak tersebut nggak boleh balik lagi ke belakang. Ketika dia sampai ujung, ternyata dia baru sadar bahwa semua pohon itu baik, tapi dia menyesal karena dia tidak bisa balik ke belakang. Mungkin itu kali ya, kalau mencari wanita atau mencari pasangan, kalau cuma ngelihat wajah atau apa, ya kita nggak akan pernah bisa. Betul. Ih, gue bijak banget. Keren banget.
Tapi bener sih, karena lu mau nyari yang cantik Iya. gitu kan. Sebenarnya cewek lu tuh cantik di mata orang lain gitu. Iya. Cuma elunya aja nggak sadar lu yang nggak bersyukur gitu. Iya, lu pengen cewek lu cantik, beliin make up, ngomong doang lu. Sebenarnya ya, cewek itu nggak banyak nuntut, serius. Iya. Kan kadang ada nih yang bilang, lu kalau pengen cantik biayain dong ceweknya. Ya memang betul, kalau memang si cowoknya berkecukupan. Nah, Sebenarnya cewek itu nggak selalu meminta, serius. tuh. Kayak cewek zaman sekarang itu lebih banyak yang bekerja keras. Dia cari uang sendiri buat bahagiain dirinya sendiri, buat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini cowok nih udah dapet cewek yang kayak gitu, yang gak minta apa-apa, yang udah tulus, udah setia mau nerima si cowok baik buruknya. Si cowok ini masih menggatal. Itu kebangetan banget sih, serius. Kalau ketemu cowok kayak gitu mau diapain, Kak? Kayak gregetan kan? Kalau ketemu tuh kayaknya udah gak kelihatan deh. Oh iya sih, ngeri. Iya, tapi gue nggak tahu kenapa ya, setelah gue nggak punya pacar, selama gue jomblo, gue cek rekening tabungan gue, banyak juga. Iya. Padahal dulu lagi sama cowok gue kayaknya nggak sebanyak ini deh. Entah ya, kadang kalau gue sih masih memikirkan saling ya, hubungan itu saling gitu, bukan take and give, tapi take and take, give and give gitu. Oh, iya. Jadi kita sama-sama dapat feedback yang sama gitu. Cuman ya baik lagi, memang wanita itu nggak ada yang matre menurut gue. Wanita itu realistis gitu. Gue kalau misalkan sekarang disuruh milih gitu, cowok ganteng nggak punya kerjaan, nggak punya duit dan males kerja, atau cowok yang biasa aja tuh, cowok yang jelek tapi dia pekerja keras dan punya penghasilan sedikit, gue pasti pilih yang ini gitu loh. Kenapa gitu? Karena gue juga kerja keras buat memenuhi kebutuhan gue gitu. Gue pilih dia bukan berarti gue mau numpang hidup, tapi buat masa depan gue gitu. Kalau oke lah lu ganteng gitu kan, misalkan followers lu banyak atau gimana, tapi lu nggak giat nyari duit gitu, lu cuma ngandelin apa yang lu bisa kerjain di depan mata doang gitu, nggak bisa explore yang lain, aduh susah deh gitu. Apalagi udah nggak ganteng, udah nggak banyak duit, ya kan, nggak bersyukur juga. Tuhan, lu nyari cewek yang kayak gimana, boy? Iya, sadar diri lo. Itu banyak kok sekarang, serius. Iya banyak. Banyak. Justru orang yang jelek gitu yang banyak bertingkah. Iya, gue juga. Dan banyak Abisnya cewek gimana, yang Kak? Mungkin cowok yang kalau cewek jelek pengen punya cewek cantik, kalau cowok ganteng pengen punya pacar ganteng juga, serba salah jadi. Iya, cuman gini loh, apa ya namanya, cewek gitu kan. Nih rahasia cewek nih, cewek itu nggak suka sama cowok yang suka balik sama dia. Ngerti gak? Abis putus balik lagi gitu maksudnya? Iya. Misalkan gue suka nih sama satu orang, Oke. suka si A. Oke. Aduh gila, gue suka nih sama dia gitu kan. Oh tapi dia tapi cewek tuh nggak berharap si A itu suka sama kakak gitu. Ya pokoknya suka aja gitu. Tapi nanti di saat si cowok itu suka balik ke kita, kita tahu nih dia suka balik, kita kayak hilang feel gitu. Itu nggak tahu kenapa, tapi itu masih rahasia sampai sekarang. Ih, gue punya teman kayak gitu sih. Gue punya teman kayak gitu sih. Serius, gue juga sebelum sama mantan gue yang terakhir, bukan terakhir sih, sebenarnya yang kemarin yang kita tahu lah ya gitu kan. Gue suka sama cowok, dia ganteng. Dia better lah dibanding yang gue pilih itu gitu loh, dan baik, maksudnya lebih baik lah gitu, dari segi finansial, dari segi pekerjaan, dari segi face, dia better gitu. Cuma pas gue tahu tuh cowok suka balik sama gue kayak hilang feel, kok dia suka sih sama gue gitu loh. Jadi males ya? Iya, itu aneh banget, itu kayak jadi rahasia banget gitu. Kenapa cewek tuh dikasih rasa seperti itu gitu, giliran si cowok yang enggak ya cuman soal ganteng, tapi gue harus bisa didapetin gitu, ngerti ya? Tapi ketika kayak punya misi, tapi ketika tuh cowok suka balik, enggak, udah deh, semuanya udah hilang ya. Sumpah ya, gue jujur sih, maksudnya kayak seolah-olah mungkin kemarin katanya gue yang ngejar dia. Ngejarnya tuh dalam arti gini loh, dia berkali-kali minta putus, gue yang nahan gitu. Karena sebenarnya prinsip gue dalam berhubungan itu, sebisa mungkin kalau gue masih bisa bertahan, gue pertahanin hubungan. Gue gak pernah pacaran sebentar gitu kan. Akhirnya setiap, lu bayangin gimana gak toksik, sebulan sekali bilang putus. Siapa? Itu cowoknya. Iya.
Gila. Bulan sekali bilang putus gitu loh. Akhirnya gue jadi kayak kebawa gitu loh. Oke. Gue bilang 3 kali lo bilang putus sama gue, kita putus beneran. Pas ketiga kalinya putus beneran, gue lagi di Jogja. Dia yang WA nyokap gue nyuruh gue buka blokiran dan lain-lain, intinya mau serius lah gitu kan. Dengan gombalan basa-basi busuknya dia gitu. Dia minta kita ulang, kita perbaiki bareng-bareng. Akhirnya karena nyokap yang ngomong kan, gue terima kita balikan, diulangin lagi, pokoknya diulangin lah, intinya dia tuh nggak konsisten gitu kan. Akhirnya gue kebawa, pada suatu ketika gue minta putus. 2 kali gue minta putus sama dia, terus sampai akhirnya kita udah mau nikah. Terus? Dia yang ngajak nikah, demi Tuhan, demi Allah. Gue nggak pernah minta dia nikahin gue, kayak nikahin gue dong gitu. Udah gini. Enggak, dia yang bilang kita nikah aja yuk. Gue masih ingat banget ya dong. Mungkin kalau bisa di record itu masih mungkin gue record. Kalau katanya handphone daripada canggih mungkin direkam atau di video ini. Iya, dia yang ngajak gue kayak kita nikah yuk gitu. Gue sempat diemnya gue itu dia serius atau enggak sih gitu kan. Terus dia bilang, kok diem, kenapa nggak mau ya? Serius gue gitu. Ya kalau serius mau temuin orang tua gue. Nah, pertama kali ketemu orang tua gue juga bukan dia yang datang ke rumah gue. Siapa? Orang tua gue datang ke Jakarta. Dan kita janjian di suatu kafe, suatu tempat makan. Cuma buat gue nemuin dia sama keluarga gue. Kok gitu? Itu kesalahan pertama harusnya, dan itu gue udah lihat loh. Iya. Oke. Udah gitu, ini masalah sepele sih sebenarnya gitu kan. Cuman kalau gue mikirnya kok nggak etis, lu yang punya niat baik sama gue udah keluarga gue udah ngasih effort nih, dia yang datang, setidaknya kasarannya gitu kan, lu bayar kayak makanannya gitu. Bukan nggak hitung-hitungan, enggak, cuman etikanya sih. Iya. Kan? Kalau lu kan jadi cowok gitu kan, kayak gitu posisinya, jangankan bawa orang tua deh, bawa si cewek aja gitu. Kalau misalnya dibayarin cewek, kayaknya gimana gitu nggak sih? Ya, enggak loh. Kalau gue mikirnya, lu ngajak, udah kesalahannya satu. Harusnya kan pihak cowok yang datang. Ditambah lagi ketika mesen makanannya mungkin kurang banget kali ya. Ya, iya sih, itu tempat yang biasa. Sebenarnya sih, gue iya maksudnya kayak gitu-gitu kan. Ya seharusnya lu sadar lah, ini kan acara pertemuan yang emang sakral, yang dihadiri sama orang tua, ya kasihlah makanan yang emang beneran layak. Emang nggak ada tempat kafe lain apa ya? Kan pasti ada, gila. Enggak sih, itu tempat gue yang milih, karena sebenarnya gue kasihan ya sama dia, jauh rumahnya. Jadi gue bilang, "Ma, Pa, bisa nggak ada waktu kosong kapan? Bisa nggak ke Jakarta main, ada yang mau aku kenalin." Itu ya gue sih yang inisiatif, bukan dia yang minta gitu. Cuma kan maksud gue udah mempermudah jalan dulu nih, udah kenalin gitu. Dan jarang banget kan orang tua cewek zaman sekarang bisa welcome banget sama cowok. Pasangannya, ya sama pasangan anaknya. Anaknya, betul. Nah udah gitu, sebelum gue kenalin tuh, gue udah ada omongan by phone. Gue bilang latar belakangnya kayak gini, sama gue tuh gini. Itu udah gue jelasin semuanya. Jadi gue tuh nggak mau orang tua gue merasa kaget atau gimana. Betul. Orang tua cewek tuh bisa nih nerima si cowok gitu. Belum tentu keluarga cowok bisa nerima si cewek. Tapi ya keluarganya baik, keluarganya menerima gue dengan baik gitu. Nyokapnya sayang sama gue, kakaknya sayang sama gue, cuman dianya aja brengsek. Iya. Emang anaknya aja. Maya di sekolah yang tinggi-tinggi jadi cowok brengsek. Kata nyokap gue tuh tadinya support ya, pertahanin Kak gitu kan, udah menikah, udah kenal keluarga. Udahnya apa coba? Mama kuliahin kamu tinggi-tinggi cuma buat disakitin. Tuh dengerin. Kan gue langsung kayak bener juga sih gitu. Ya udahlah. Orang tua lu tuh yang sekolahin lu tinggi-tinggi, bukan buat disakitin. Ya disakitin sama cowok yang nyanyi-nyanyi. Gila lu. Au, cinta makanya. Au ya gue. Dan ini tuh
Lebaran aja kita udah bagi waktu. 3 hari di rumah gue, 2 hari di rumah dia, kayak gitu kan. Udah bagi waktu tuh. Di malam Lebaran gue nginep, hari ini kumpul keluarga besarnya dia nih. Besoknya gue masih nginep. Gue inget banget tuh malam-malam. Gue tidur di kamarnya, dia tidur di depan. HP-nya dia 2. Yang satu yang iPhone-nya di bawah, yang Android-nya di meja tempat dia biasa ngedit. Oke, berarti di kamar tuh. Di kamar. Nah, itu layar handphonenya nyala. Dia bilang mau tidur kan. HP-nya nyala ya. Dan kemudian tuh HP ada di situ. Kayaknya emang udah jalan Tuhan gitu kan buat gue. Gue lihat dong ada notif di Instagram dan itu pakai emot yang membagongkan. Pakai emoticon ya emoticon menggatal gitu kan. Gatal gitu. Kasih gitu garuk lo. Oke, udah tuh. Cuman kan gue tuh nggak pernah tahu passwordnya dia ya. Jadi kalau gue cuma notif doang ada. Iya, setiap passwordnya dia bocor ke gue tuh dia langsung ganti password gitu. Dan dia itu paling ini banget, handphonenya tuh nggak boleh banget dipegang gue gitu. Sedangkan gue terserah gitu. Intinya kalau lu ngeliat sesuatu di handphone gue yang bikin lu sakit hati, lu jangan komplain gitu. Karena kan gue tadinya maunya ya udahlah, gue percaya sama lo percaya sama gue gitu. Dia nggak bisa, dia bilang dia cemburuan sama gue sampai ya begitulah. Akhirnya gue pengennya kita fair dong gitu kan. Ya gue juga mau cemburu juga dong gitu kan. Lu protek, gue protek. Dia sering umpet-umpetan buka handphone gue gitu. Nah pas malam itu gue nggak tahu passwordnya apa. Dalam hati gue gini, ya Allah, kalau gue nggak tahu di password, kalau sampai 3 kali percobaan gue gagal, gue bilang kayak gitu, gue nggak bakal mau tahu deh, terserah. Gue mau lancar-lancar aja jalan gue sama dia gitu kan. Ini bener nih di sini kayak udahlah, gue nggak mau tahu mau sesakit apa, mending gue nggak tahu gitu kan. Gue coba passwordnya pertama gagal, belum sampai ke 3 kali percobaan kedua cuma gue balik angkanya doang kebuka. Gue nggak tahu loh passwordnya dia. Dan itu 6 digit dalam percobaan kedua bisa kebuka, kan itu kayak suatu keajaiban nggak sih? Iya bener dong, karena kan nggak ada yang tahu juga kan. Iya, 6 digit loh, kalau 4 digit mungkin masih berapa lagi. Iya. Ini 6 digit dan itu angka yang berbeda, bukan angka yang diulang. Pertama gagal, jangan gue biasa aja, maksudnya kayak ya udahlah mungkin Tuhan biarin aja gitu kan. Percobaan kedua langsung gue buka DM-nya. Gue udah nggak kuat banget gitu kan, maksudnya yang bikin gue sedih itu yang lu bohongin keluarga gue coy gitu. Ya kalau lu bohong, kalau cuma yang bohongin ya kamu sendiri mah bodo amat gitu ya. Kalau dia bohongin gue tuh kayak ya udahlah gitu. Gue putus dari lu, gue yakin gue dapat lagi kok gitu. Cuman ini masalahnya udah bawa keluarga besar aku yang di Jawa, itu udah diinfoin. Berarti udah struktur keluarga udah pada tahu semua. Karena kita udah mau married kan gitu kan. Nah udah gitu tangan tuh sampai tremor, nggak kuat mau screenshot gimana gitu kan. Aku ambil handphone aku videoin, tangan udah gini, udah sambil nangis gitu. Aku videoin itu sambil chattingannya di DM itu, dan banyak DM yang dihapus. Taunya? Karena aku udah pernah lihat DM itu sebelumnya. Tapi udah nggak ada pas dilihat lagi. Terus ada yang kayak mulai chat baru, dan dia itu nggak bisa buat stop, nggak replay story cewek. Kalau story kayak coba, wih keren atau tempatnya di mana atau boboji biasa, ya udahlah gitu. Tapi ini kadang yang emot-emot kayak gitulah, kayak gitu kan. Awalnya aku tegur sekali 2 kali, bahkan sampai berkali-kali sampai aku bosen gitu kan. Giliran aku yang replay story cowok itu jadi masalah. Bahkan ngucapin ulang tahun ke teman aja itu salah. Padahal rumusnya laki-laki selalu salah, ini malah perempuan selalu salah ya? Iya, makanya kata gue nggak ada tuh laki-laki selalu salah. Nggak ada tuh ya? Hanya gue yang gila. Gue. Akhirnya pas udah di situ ada chat sama cewek, ada DM sama cewek yang aku kenal gitu kan. Nggak kenal secara langsung sih, pernah ketemu beberapa kali. Aku DM ceweknya dan mereka tuh kayak beralibi gitu.
Zaman sekarang jarang banget dong cewek ngapusin DM gitu kan, rajin. Iyalah. Kayak Kalau 1000 dihapusin bete juga. iya, dan si cewek itu bilang gue itu serajin itu loh ngapusin DM cowok. Gue gak percaya sih, serius gue gak percaya. Dan katanya cuma collab foto gitu kan. Ya udah, kalau memang cuma collab buat foto, buat bikin portofolio, kenapa lu harus hapus DM-nya? Ih, gila toksik banget. Terus setelah putus itu yang menyebabkan kamu harus pergi ke Bali? Enggak ya? Enggak. Itu kan aku udah Enggak, kemarin aku lihat story kan baru dari Bali dong. iya. Habis jalan-jalan dong. Itu self feeling tapi bukan karena putus. Jujur ya, kalau cewek diputusin atau di ghosting atau ditinggalin, itu sakit hatinya dan move on-nya pasti lama. Iya. Tapi nih, Apa beda. tuh? Kalau cewek yang ninggalin udah nggak ada tuh yang namanya lu harus move on atau apa, enggak. Cewek kalau udah bisa pergi, itu berarti dia emang udah benar-benar capek, udah muak dan udah hilang feel semuanya kayak gitu. Kalau cowok tuh pertama kali diputusin, ya udah aku baik-baik aja. Iya. Seminggu, 2 minggu, sebulan masih. 4 bulan itu kayaknya dia mau penting deh. Kayaknya dia mau penting deh. Kan kalau cewek kan sebaliknya kan. Awal pertama diputusin sedih, itu makin lama ya udah gue bebas. Itu cewek itu apa emang cewek pakai perasaan, laki pakai logika ya. Iya, nanti saat semua berbalik, saat si perempuan pakai logika, kayaknya baru si cowok deh pakai perasaan gitu. Iya. Tapi nggak tahu sih dia mikir atau enggak. Dia sempat ngeblok aku, terus tiba-tiba dia buka lagi blokirannya kayak gitu. Ya udahlah, udah nggak ngaruh juga di hidup gue gitu. Dia tuh nggak ada apa-apanya juga di hidup Lu mau gua. jalan sama cewek atau anak presiden tercantik sedunia pun whatever gitu. Oh ini coba cewek baru lu Itu juga nggak kalau lebih si baik cewek dari mau. gue gini. Mau si ceweknya itu lebih baik dari gua pun gitu, gua pasti kayak kira lu yakin mau sama dia gitu. Kayak, lu belum tahu dia nih. Dia tahu semuanya. Ya apaan tuh yang gitu? Aduh gue traveling kan tuh. Ya lu baru segitu, gue udah semuanya. Apa sih? Aduh. Gila Lu ya. mau tahu dari mana ya nih? Iya. Apa yang lu mau tahu dari dia gitu kan? Lu lihat tuh. Ada tandanya. Ya. Gua apa lo telat gimana? Ya. Aduh, gila. Maksudnya kan di punggung. Iya kan Kayak kadang dia orang kan pakai kelihatan loh. kalau dia lagi pakai biasanya kan kalau pergi pakai kemeja panjang. Nah, ternyata lagi di rumah pakai baju pendek jadi kelihatan di sini gitu. Lu Masuk akal pikiran. sih ngarangnya. Gua mau ngelurusin dibelokin lagi bodoh. Apa ya, kita santai. Kita kemarin nggak ada ya ketawa ngakak Enggak ada. Gimana yang mau ada? Iya lah, Orang dipantau. Iya. Sama pantai yang dipantau sama mantannya dia sama security juga lagi Iya, podcast. bener. Mas mau ngapain? Benar-benar. Aduh. Pokoknya buat cewek-cewek yang sekarang sedang menjalani hubungan yang toksik, kalau lu ngerasa itu udah toksik, lu coba deh di depan kaca gitu kan. Gue pernah ngelakuin ini sih gitu. Gue ngerasa hubungan gue ini udah toksik, jadi kalau lu ngerasa hubungan lu ini udah toksik, lu ngaca, lu tatap diri lu sendiri gitu, seberapa berharganya lu gitu loh. Dari lu lahir sampai lu sebesar ini, effort orang tua lu buat ngebesarin lu, pengen lu jadi anak yang paling bahagia sedunia gitu kan, dan lu disakitin dan lu terjerat hubungan yang toksik, itu mengganggu dan kayak lu tuh nggak nyaman banget. Please, lu mendingan cari cara gimana caranya lu bisa keluar. Lu pikirin deh hal-hal buruknya si pasangan lu itu kayak apa gitu, dan lu ingetin kebaikan orang tua lu dan orang-orang di sekeliling lu, biar lu tuh bisa keluar. Karena kalau orang udah bucin, biasanya yang dilihat tuh baik-baiknya. Iya. Cowok gua memang dia nyakitin tapi dia baik. No, sekarang lu compare-nya nih, jangan baik buruknya si pasangan lu gitu, tapi lu compare-nya baiknya keluarga lo, baiknya orang-orang di sekeliling lo yang care sama lo, dan baiknya dia. Ketutup gak nih baiknya dia gitu, kayak gitu. Karena kalau cuma compare satu orang, lu sayang sama dia, mau lu disakitin kayak gimana pun lu bakal tetap bertahan, karena lu pasti mikir masih ada poin plusnya di dia. Suatu saat dia akan berubah. Nah itu penyakitnya biasanya di situ. Suatu saat dia akan berubah. Mau sampai kapan?
Ih, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan lu nyakitin diri lu sendiri gitu. Tuh. Karena gue ngerasa gue ini korban apa ya, korban hubungan toksik yang melibatkan keluarga. Itu salahnya ya? Iya, dan gue nggak mau banget buat teman-teman yang lagi jalanin hubungan yang toksik itu sampai ngelibatin orang tua. Karena orang yang paling sedih ketika lo nangis itu nyokap dan bokap lo. Iya, karena siapa lagi tempat kembali kalau bukan keluarga ya? Betul, gue sempet ada di titik terendah gue sampai down, gue masuk rumah sakit, dan yang meluk gue nangis-nangis semangatin gue cuma mereka, kedua orang tua, serius. Orang yang gue bilang dia baik, dia sayang sama gue, bla 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 bla, mana ada? Mana lo yang punya janji? Gue selalu ada buat lo. Enggak, sekarang giliran gue sakit nggak ada kalau bukan keluarga. Tuh. Apalagi ada nih yang bilang gue nggak bisa hidup tanpa lo. Sekarang lo lihat. Lah dia mati. Tuh. Gue. Sekarang lihat orang yang nggak bisa hidup tanpa kamu. Sekarang lihat masih ada apa udah mati. Iya. Tapi Tuhan maha adil sih, maksudnya ya kalau lu lagi di posisi yang tersakiti ya udah lu ikhlasin aja gitu. Cuman ya itu tadi yang gue bilang, caranya lu pergi, kalau yang dari cara yang gue lakuin, gue berkaca sama diri gue sendiri, gue berharga loh gitu. Masih banyak orang yang mau, masih banyak orang yang pengen dapetin gue gitu. Dan kayak gue milih dia, harusnya dia bersyukur gitu. Cuman karena dia nggak bersyukur, gue masuk ke jerat perbodohan itu gitu. Seharusnya dia bersyukur ya. Berapa banyak cowok yang kamu tinggalin cuman buat dapetin tuh anak. Gue berkaca itu, barulah gue compare. Gue compare dia sama orang yang support gue pas gue lagi down gitu. Terutama itu keluarga ya, orang tua atau kakak adik kita, pokoknya yang benar-benar selalu ada buat kita. Jangan compare dia aja. Jangan, kalau yang di otak lu cuma dia aja, lu pikirin. Tuh. Pas lu dibrojolin sama emak lu mikirin gak nyawanya emak. Tuh, pikirin. Dia baru ada otak nih sekarang. Iya, kemarin otak gua tahu kemana. Kagak bisa mikirin itu. Sekarang tuh baru bisa mikir deh. Gua udah mau mati, emak gua nangis-nangis cuma suara dia kedengeran. Tuh. Sampai segitunya tuh. Orang tua tuh luar biasa pokoknya. Gue sih sebenarnya menutupi semua konten gue dari orang tua, keluarga dan yang lain-lain ya, karena lo tau sendiri konten gue kayak apa ya kan. Cuman andaikan emak bapak gue ya denger itu gue pengen ngomong boleh gak sih? Boleh. Ma, Pak, love you. Oke, gue sekarang gue ngerasa cinta gue tuh emang bener-bener buat mereka lah. Dan nggak ada kayak sekarang ada cowok deket apa gimana, gue masih trauma mungkin ya, tapi di hati gue ya cuma ada orang tua aja sih. Kayak maaf Pak, gue kan panggil kakak ya di rumah. Kakak tahu kakak tuh belum jadi anak yang baik, masih banyak banget kesalahan dan dosa-dosa, bisa banyak banget dah pokoknya ya. Cuman di sini tuh cuma ada mama, papa, adik untuk saat ini ya. Kayak siapapun boleh ngejatuhin gue, siapapun boleh nyakitin gue, tapi kalau udah ada yang berani nyentuh mereka, gue gak bisa diem situ. Pokoknya mereka tuh yang paling berharga buat gue saat ini, dan seterusnya ya, dan selamanya. Karena tanpa mereka gue nggak tahu sih gue jadi apa kemarin. Di titik terendah gue cuma ada keluarga. Sampai pas gue putus itu kacau, yang bikin gue galau dan sedih itu bukan putusnya, tapi kekecewaan keluarga gue. Lu bayangin zaman sekarang orang tuanya cewek mau modalin nikah, nggak menuntut banyak keluarga si cowok. Ada nggak sih? Ada, tapi pasti jarang ya. Anaknya udah lulus kuliah, pasti pengennya dapet calon suami yang better lah gitu. Tapi keluarga gue tuh nggak mandang ke situ. Gue salutnya sama keluarga gue kayak gitu. Mereka bisa nerima pasangan gue waktu itu, cuma pasti pasangan gue itu dikasih kepercayaan, disia-siain kayak gitu aja. Pas nyokap bokap gue nangis, gue lebih sakit hatinya di situ. Jadi bukan karena putusnya ya, cuman banyak yang salah sangka, gue
gue kemarin sampai down masuk rumah sakit itu gara-gara Ditinggal. ya ditinggal atau putus. Padahal nggak. Yang bikin gue down itu lu bayangin gitu kan, gue pengalaman batal nikah itu udah ketiga kalinya sampai kemarin di usia gue sekarang. Dan keluarga yang maksudnya sama hal-hal kayak gitu tuh bener-bener serius gitu loh, sampai bener-bener mau effort soal biaya. Itu kan zaman sekarang biaya itu penting banget lah Ya, minimal berdua lah. Tapi ini dari pihak cewek yang mau modalin. Bahkan dia cuma diminta sekian, dia bilang nggak ada. Dan gue ingat banget dia bilang nggak ada duit. Habis lebaran dia beli lensa atau kamera dengan harga yang fantastis. Wah, anjing. Gue sampai mikir anjing otak lu di mana gitu, kurangnya keluarga gue di mana gitu. Nyokap Ada sampai ya? sakit. Jadi dia udah sakit hati. Dan gue bersyukur gue nggak jadi gue pacaran aja dia kelihatannya kayak gitu kan. Gimana gue sampai nikah. Gue Iya sih. kasihan sih ya. Nggak ngebayang juga sih gue hidup lu kayak gimana nantinya pas udah nikah. Mungkin ya susah lah, mungkin susah kan ketemu sama orang mungkin ini. Dia nyuruh gue meninggalkan hal-hal kebiasaan gue yang menurut dia buruk kalau gue mau sama dia. Jadi gue harus menjadi yang lebih baik. Oke, awalnya gue ikutin. Otomatis gue menuntut balik dong. Karena di depan orang tua gue dia selalu bilang gini, "Maaf Pak, aku kan calon imamnya, harusnya dia nurut sama aku, nggak ngebangkang." Oke, gue garis bawahi ya, calon imam. Calon imam mana yang harus kita contoh kalau dia nggak memberikan contoh yang baik? Iya benar. Hebat. Sedangkan gue cuma bilang sama dia gini, dikurangin foto-foto yang ya 18 plus lah ya. ya sebenarnya kalau itu job it's okay. Cuman dia tuh banyak bohongnya, bilangnya itu foto job ternyata enggak gitu. Terus banyak bohong, bilangnya ini job ternyata kayak kolaps biasa. Nggak apa-apa kolaps kalau berbenefit. Ini enggak Ini ya? pernah gue bahas di Iya. podcast sebelumnya. Nggak apa-apa lu kolaps asal berbenefit. Benefitnya apa sih? Nggak semua tentang uang. Oke, gue paham. Karena gue juga suka kok bantuin teman buat kolaps. Cuman ada nggak nih feedbacknya gitu? Lu dapet apa? Lu dapet apa? Gitu kan. Kalau lu cuma kepuasan tersendiri, terus langsung fokus yang di depan mata lu dulu. Nyokap bokap gue cuma minta lu uang sekian, lu bilang nggak ada. Gitu. Benar. Susah sih ya, kalau punya cowok yang model kayak gitu emang susah sih. Mungkin gue juga nggak pernah ngerasain sih punya pasangan kayak gitu. Tapi kalau gue jadi tuh cowok, ya bego sih. Maksudnya lu udah ada semuanya, lu tinggal bawa sekian, ya udah nikah sini kasar kan Intinya gitu. nikah kan kita Iya, sebenarnya intinya kan buat nikah, ibadah. iya ibadah. Tapi oke, selepas dari itu, kayak gue denger lu pengen pindah. Iya. Kenapa? Maksudnya kenapa nih pengen pindah? Kenapa? Gue mau pindah. Jadi ya kemarin kan gue sempet ke Bali ya. Gitu. Ya ke Bali tuh. Ya, gue bilang itu self healing. Memang gitu, karena gue lagi pengen nyari suasana di mana gue bener-bener sendiri. Gue solo trip. Oke, sholat sendiri tuh. Ya, gue solo trip ke sana. Gue nyari ketenangan lah intinya gitu. Karena di Jakarta tuh ketemunya apa sih? Kalau nggak mall, jalanan macet, gedung-gedung, diskotik gitu kan? Iya. Apalagi sih gitu. Capek, udah capek, bosen. Dan stres, masalah gue itu nggak seputar percintaan aja ya. Yes. Masalahnya orang di usia 21 ke atas itu bukan cuma sekedar percintaan. Bener gak sih? Bener dong. Dari karir, dari finansial, dari relationship, terus dari pertemanan yang mulai toksik juga. Toksik nggak cuma sama pasangan, tapi teman pun sekarang banyak yang toksik gitu. Kayak circle gue nih udah yang nggak jelas lah gitu kan. Gue kayak, aduh gue udah capek banget, gue pengen pergi ke suatu tempat yang gue nggak banyak kenal orang lah gitu di sana. Gue pergilah ke Bali karena di Bali itu banyak pantai kan. Gue suka pantai. Tiap hari itu gue ke pantai. Serius? Tiap hari. Meskipun cuma jalan di pinggir pantai, berjemur, apa belang kan makanya. Iya bener. Gue karena pantai terus tiap hari. Dan gue di sana nemuin ketenangan. Gue nemuin ketenangan di sana dan gue ngerasa kok gue hidup di sini nggak fake.
Kenapa nggak fake? Di Jakarta gue harus selalu menunjukkan gue bahagia gitu kan, padahal sebenarnya nggak selalu seperti itu gitu kan. Terus gue harus selalu menjaga penampilan karena di Jakarta ini apa dikit jadi bahan pembicaraan, apa dikit dikomentarin. Bukan gue nggak siap dikomentarin, cuman lama-lama kan kita risih bete juga. Iya. Dan di sana tuh gue bener-bener jadi diri gue sendiri gitu loh. Kayak misalkan di sini pakai baju seksi dikit dibilangnya kayak gitu gitu kan. Di sana nggak ada. Kadang kita pengen berpakaian seksi itu bukan berarti kita mau pamerin badan kita, no. Ini outfit gue nyaman pakai ini gitu loh. Apa sih salahnya gitu kan? Cuma di sana ya udah, gue sesimpel itu. Bangun tidur cuma pakai kolor, terus pakai tank top, gue ke minimarket ya udah. Udah jadi ya? Iya, kalau di sini kan gue harus ganti baju, parfum, naik motor, misalkan kita naik motor pakai sarung tangan, pakai ribet gak sih gitu Kalau kan? di sana simple banget ya. Iya, simpel. Dan kayak nggak ada yang nge-hate lu, nggak ada yang ngejudge lu gini-gini, nggak ada. Nggak tahu kenapa gue nyaman di sana, dan akhirnya gue memutuskan kayaknya gue perlu tinggal di sini gitu. Perlu tinggal di sana ya, di Bali itu. Bukan ingin ya, tapi Iya. perlu. Karena kalau ingin, gue pengen tinggal di sini. Tapi belum kesampaian. Kalau ini kan udah kesampaian, tinggalnya aja di sana. Jadi kalau aku tuh gini, kalau pengen itu kan keinginan kita. Iya, keinginan. Kalau perlu kita butuh. Butuh. dari sini. Butuh untuk apa? Untuk ketenangan gitu. Tapi sulit gak sih nyari teman di sana? Enggak sih, tapi ya memang kebanyakan misalkan dari 10 orang, itu 7 orangnya aku bule temennya, 3 orangnya yang orang lokal. Karena kenapa? Nggak tahu, mungkin memang di sana seperti itu ya. Jadi bule itu lebih ramah, lebih friendly, lebih humble. Kita nggak kenal nih gitu kan, dia lewat pun say hello gitu. Itu memang budayanya mereka kan. Kalau di kita ada yang lewat, Enggak negur songong lu. iya, nggak negur dibilang sombong. Orang lewat pakai gayanya aneh sedikit, ih ini orang kayak gitu loh. Iya. Itu aduh. Dan gue kayak ngerasain, biasanya kan kalau ke Bali cuma kerja kan, jadi meeting hotel pulang. Nah kemarin tuh bener-bener gue stay di sana beberapa minggu, 3 mingguan lebih ya. Itu bener-bener kayak gue ngerasa, oh gue udah kayak orang sini gitu. Dan orang Balinya asli pun baik-baik gitu. Nah pas gue balik ke Jakarta, rasa insecure gue balik lagi, rasa stres gue balik lagi. Ya, ya, ya. Kayak gue nggak tahu ya kenapa gitu. Nah bahkan cuma karena belang aja nih segini Itu gue insecure sumpah, nggak mau keluar. Bahkan temen ngajak foto kayak gitu, nggak dulu deh gue lagi belang gitu loh. Kata teman, bisa itu dihilangin gini. Nggak semua fotografer itu bisa ngedit, maksudnya ngedit sesuai iya, kita inginkan. iya benar-benar bisa dihilangin atau apa gitu. Iya, kalau yang asal-asalan terus kita kelihatan, maksudnya aduh gue nggak pede nih kalau foto gue ke posting gitu. Beban lagi kan sih? Ya makanya terus kayak aduh nggak Ya pede. ke posting mau ngomong dihapusin kagak enak. Iya. Cuman kalau di sana mau belang mau apa segala macam, kenapa Ya sudah. memang ya? Iya. Cuma di Jakarta nggak kayak gitu. Serius. Bahkan aku pulang ke rumah, nyokap aja sampai gini, Kak, gitu. Iya mami. Kamu dari mana? Kamu kerjanya ngapain kayak gitu? Bener. Karena ini tuh hitam sama hidung hitam. Terus gue bilang kan, maaf Pak, aku gini butuh gini, dan mereka udah mulai bisa memahami emosional aku, udah bisa memahami semuanya deh dari masalah-masalah sebelumnya. Karena kan aku tipikal orang yang tertutup, tapi setelah kejadian kemarin akhirnya ngomonglah sama orang tua gitu kan. Orang tua mengerti. Aku bilang mau tinggal di Bali gini, kamu yakin gitu kan, kenapa ya deket-deket aja, nggak mau di sana. Akhirnya mereka mengiyakan, setujui, kayak udah plong gitu. Plongnya Ya udah nggak ada, ya udah gitu, kayak udah dapet restunya gitu. Betul, udah dapet restu dari orang tua. Itu apapun ya yang kita jalanin, kalau udah dapet restu orang tua tuh insya Allah bakal lancar gitu. Bahkan pas aku di Jakarta, bokap bilang ini, udahlah Kak, pulang aja ke rumah, gak usah ngekos, kerja apa aja terserah gitu. Masih ada mama, masih ada papa gitu kan. Iya,
anak seumuran aku gitu kan, nggak bisa lah kayak gitu, kayak cuma ngandelin uang dari orang tua kayak gitu. Apalagi kita sebelumnya bener-bener fight banget buat working gitu kan, jadi ya nggak bisa lah kayak gitu. Nih oke, mungkin apa ya, terakhir kali ini Kak, ada gak sih keinginan atau sesuatu yang belum kamu capai gitu buat kedua orang tua gitu? Seandainya ada satu aja apa gitu yang pengen Kak, gitu, ini bukti gue gitu, apa sih yang Apa? butuh tisu gak nih? Enggak ya? Apa ya, kalau keinginan membahagiakan itu udah normal ya. Maksudnya itu udah keinginan yang semua orang pasti mau ya, beliin ini orang tua, ngajak orang tua ke sana ke sini, mengapakan orang tua, itu udah keinginan banyak orang. Tapi untuk saat ini sih yang orang tua aku pengenin, mereka pengen banget kayak aku tuh bisa hidup bener-bener jadi diri aku gitu loh. Karena mungkin mereka kemarin lihat aku tertekan gitu kan, aku sempet down, mereka pengen aku happy. Nah, di saat aku happy ini, aku mau buktiin semua yang aku pengenin atau semua yang udah orang tua aku korbanin buat aku tuh bisa aku balikin semuanya gitu loh. Tanpa mereka harus tahu susahnya aku lagi. Itu salah satu alasan aku juga kenapa aku ke Bali. Jauh dari orang tua kan. Satu iya. Ya, otomatis susah senangnya aku di sana mereka nggak tahu. Nggak tahu. Aku cuma mau ngasih mereka bahagianya aja. Tanpa harus kasih tahu sakitnya. Iya. Karena kalau deket kan aku masih manja, sisi manjanya masih ada lah ya. Kayak capek, sakit, pulang ke rumah gitu. Cuman kalau udah jauh kita kan mikir dong buat pulang. Iya, gue jauh nih. Nggak mau. Sebisa mungkin pun karena di Bali dan jauh, teman nggak ada, keluarga nggak ada yang tahu, jadi nggak ada yang bocorin itu semua mungkin ya ke orang tua ya. Intinya orang tua ya tahu. Taunya seneng aja, anak gue seneng. Enaknya, happy-nya gitu. Makanya aku bilang aku mau pergi yang jauh itu bukan buat lari dari keluarga, tapi malah sebaliknya. Dan itu yang pengen kamu buktikan. Iya, aku mau buktiin meskipun aku jauh dari keluarga, ya bisa gitu loh, buat ngasih kebahagiaan buat orang tua. Dan buat semua orang tua, mungkin kalau misalkan ini masuk ke berandanya para orang tua, jangan memaksakan kehendak anak gitu, karena segala sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik, apalagi soal pernikahan. Karena kan orang tua kita zaman dulu mungkin dari perjodohan kayak gitu kan. Kalau untuk saat ini, kalau bisa sih jangan gitu, karena aku ngalamin hal yang buruk dari target menikah gitu kan. Kita harus dapat suami yang seperti apa kayak gitu-gitu, karena kita udah besar, kita bisa memilah, dan kita harusnya tuh menikah sama orang yang ibaratnya kita tahu nih dia seperti ini gitu loh, kita nyaman, dan kita harus bisa nanggung konsekuensinya. Kalau kita dijodohin, kita akan seolah-olah menyalahkan papa sih, mama sih gitu, jadinya dia gitu. Tapi kalau di saat kita udah memilih orang itu, kita pasti akan bertanggung jawab ke diri kita sendiri gitu loh. Oh iya, dia pilihan gue. Dan pemaksa kayak teman-teman juga yang udah menikah, nggak usah deh nanya-nanya gitu ke temennya. Kapan nikah lo? Ya. Kecuali kapan lu. nikah? Gitu. Gue paling kesel ada pertanyaan itu. Kapan nikah? Iya. Kecuali lu. Kapan nikah? Nih gue modalin tenda. Nih gue modalin tuh. Itu Nih beda gue modalin. cerita ya. Itu baru. Oke, kalau kita cuma coba nanya cerita. kapan nikah doang, lu nggak usah nongol lu. Iya. Kadang kan kita ketemu teman lama. Aku lebih menghargai orang yang nanya gini, lu sekarang kerja di mana gitu, atau lu bisnis apa, gimana perkembangan bisnis lo, atau gimana kerjaan lo sekarang, ketimbang lo kapan nikah. Please. Jangan kayak gitu, karena lu nggak tahu kenapa orang lama nikah. Ya, Ada semua orang yang punya faktor punya, masing-masing. semua orang tuh punya faktor masing-masing. Ada yang dari segi ekonomi, ada yang udah mencoba menjalani pasangan tapi pada akhirnya gagal. Ada emak bapak gue kagak nanyain dulu, lu bukan siapa-siapa gue nanyain kapan nikah. Apalagi mentang-mentang dia baru nikah gitu kan, nanya, "Lu kapan nyusul, lu kapan nikah?" Lu nggak tahu kalau laki lu jodoh gue gimana. Makanya itu ada tetangga gue baru meninggal, mau lu gue tanyain kapan nyusul. Enggak. Makanya kadang-kadang ada aja ya. Emang tuh orang Indonesia tuh ada, ya Allah. Ya deh, Kak, nih gila, kita
Nggak kerasa udah ya? nggak kerasa banget nih, udah jam segini, udah malam juga. Iya. Makasih banget kakak udah mau hadir di podcast gua. Sama-sama. Akhirnya ya. Akhirnya nih. Semoga sih ini bukan terakhir ya. Oh, enggak, jangan dong. Siapa tahu kan nanti Aku yang kesana ya. Poya bisa Ih, balik. amin ya Allah, amin. Iya. Ini sukses terus ke atas karirnya. Thank you. Baik-baik nantinya di Bali. Ya, amin. Buat Semoga Poya Jong, juga iya. semoga makin ratingnya naik kan. Amin ya Allah, amin. Emang selama pandemi ini sulit buat ngajakin orang. Makanya kenapa pada akhirnya Poya tuh bikin studio sendiri dan ini sebenarnya di kamar. Iya. Karena konsepnya gue sendiri udah pernah ke kafe-kafe yang Banyak pada kendala. akhirnya banyak kendala, suara apa segala macam, ya udah deh gue Dan pas sama aku juga ya itu disamperin saat. samperin sapam kayak gitu-gitu. Akhirnya gue memutuskan kayak ini kamar gue mumpung sendiri, ya udahlah gue setting semua sendiri, gue modalin semua sendiri, ya udah yang mau dia datang. Tapi kalau emang seandainya dia enggak dan gue harus emang datang, gue paling datang ke rumahnya sih kayak gitu. Kak, IG ganti gak sih? Iya, nama IG aku ganti. Tuh ganti dia. Tapi mudah-mudahan sih ini yang terakhir ya, nggak ganti-ganti lagi. Amin, semoga ini yang terbaik ya. Karena kan Salah ya? Yang mana Enggak, nih? semoga ini yang terbaik. IG maksudnya IG. Oh, iya. Semoga ini yang terbaik semuanya lah. Semuanya ya? Iya, semuanya. Berarti IG-nya apa, Kak? Sekarang IG aku Hello Mawar. HELLO_mawar. Oh, ntar, M-nya 3. mungkin Nanti ada di ada. sini, mungkin ada di sini, nanti ini di sini. Iya. Oke. Mana ya? Buat sahabat Poya, terima kasih Thank you. pernah yang nonton video kita sebelumnya, video gue juga sebelumnya. Thank you ya kemarin di antara video Poya yang lain video Iya. aku. 1.300 ya? Iya kayaknya. Iya, 1.300 dari video-video sebelumnya. Iya, thank you. Video sama ini tuh yang 1.300. Gila, nggak tahu sih. Dari followers aku atau memang masuk beranda aku nggak tahu. Iya, Cuman, tapi- thank you udah mau dengerin cerita aku gitu kan. Berarti banyak yang denger cerita kamu ya. Ya mudah-mudahan. Oke, nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.